Update terbaru, heboh, Roy Suryo dan Tifa serta gerombolannya kocar-kacir lari terbirit-birit karena Pak Joko Widodo bersama uh, tim kuasa hukumnya termasuk JPU ini adalah akan melawan terhadap kejahatan Roy Suryo dan Tifa serta gerombolannya. Artinya apa? Agar sidang segera di pokok perkara. Jadi kali ini juga Prapit Roy Suryo yang keempat sudah jelas dinyatakan ditolak karena langsung ke sidang perkara pokok perkara, meskipun Roy Suryo sudah mendaftarkan Prapit yang kelima, akan tapi tidak mengubah hasil keputusan dari hakim ya guys. Dan tentunya kita berbahagia sekali karena semakin cepat kasus ini diselesaikan di persidangan, maka semakin cepat Roy Suryo dan Tifa masuk bui ya guys. Karena selama ini Roy Suryo ini sudah membuat gaduh negeri tercinta ini ya guys. Apalagi si Tifa juga sama, yang mulutnya kayak mulut comberan, yang selalu bikin kacau, omongannya nggak bisa dipercaya, bahkan pembohong semua. Antara Roy Suryo dan Tifa sama pembohongnya. Dan tentunya kita tahu bahwa besok juga ada demo, yaitu tanggal 27 Agustus 2002. Nah, mudah-mudahan sukses demonya ya guys, karena demo ini bukan untuk menurunkan Mas Gibran atau menurunkan dari Pak Prabowo, tapi justru demo ini adalah demo tentang perampasan pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, dan sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan berhasil ya guys ya, dan tidak ditunggangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sekarang para koruptor ini pada benci semua terhadap demo ini karena takut ya para koruptor ini akan jadi miskin. Dan tentunya kita juga kasus Roy Panci dan Tifa ini agar segera selesai karena Pak Jokowi tidak main-main, apalagi Pak Prabowo juga akan menumpas semua dan akan membuat rata semua orang-orang yang membuat gaduh di negeri ini, termasuk tentang kasus Isajah, isu pemfitnah, bahkan termasuk orang-orang yang makar di sini ya guys. Dan Denny Indrayana dan Roy Panci ini sekarang sudah satu kolam, satu visi dan misi untuk bertujuan untuk meruntuhkan atau menghancurkan Mas Gibran dan termasuk Pak Joko Widodo. Dan Roy Panci ini justru berstatement kasus ini tidak akan bakal cepat selesai, bahkan si Tifa juga berstatement bahwa kasus ini bisa jadi 3 tahun akan selesai. Dan ini ya orang-orang yang memang pengecut dan orang-orang yang sudah dibiayai. Bahkan Pak Joko Widodo juga tidak takut untuk melawan backingan Roy Suryo. Dikatakan ada 9 jenderal yang membacking Roy Suryo, bahkan ada partai politik tertentu, orang besar yang menjadi bohirnya Roy Panci. Makanya Prapit selalu dilakukan terus-menerus. Dan kali ini juga Roy Panci sangat marah sekali ketika Prapitnya tadi tanggal 26 Agustus 2026 telah diputuskan oleh hakim tunggal, di mana Prapitnya Roy Suryo ditolak, dan sangat geram sekali, marah sekali karena Prapitnya selalu ditolak dan hasilnya zong ya guys. Karena apa? Karena memang sudah tahu akal liciknya Roy Suryo dan timnya alias gerombolannya. Sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Pak Kapolri, ini saya minta ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Karena kenapa? Yang pertama yang selalu saya lihat tiap hari mengulangi perbuatannya. Udah jelas lah itu. Kenapa ya mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara? Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar siapa nama besar di belakang mereka. Inilah yang saya pikir paling masuk akal. Teman-teman, di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Hakim Tunggal kembali tolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Salah satu alasannya adalah kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini status Roy Suryo adalah terdakwa. Jadi tidak bisa dilakukan pra-peradilan lagi. Ya memang dengan terbitnya SEMA nomor 3 tahun 2026 kemarin yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, mau tidak mau kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini harus lanjut ke dalam sidang pokok perkara. Dan ini menurut saya bagus, karena kasus ini biar cepat selesai, biar ada kepastian hukum terhadap kasus ini, karena sudah sangat berlarut-larut dan cukup menguras energi bangsa ini. Kita perlu membackup saudara kita yang namanya Roy Suryo, karena menurut kami Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi, karena sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian
apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Dua orang ini lari terbirit-birit. Mereka berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Pra-peradilan ditolak. Apa alasan hakim? Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Ya. Tetapi lagi-lagi mempermasalahkan dua hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya di TV kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, seperti terjadi orkestrasi ya, begitu semangat berapi-api dengan segala narasi, tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Faisal. Kali ini saya akan berasan tentang perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa ya guys. Dan kali ini Roy Suryo dan Tifa kocar-kacir karena mencari jalan untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum ya guys. Dan kali ini tentunya Pak Jokowi sudah dengan tegas dan jelas akan mencukur habis terhadap manusia-manusia yang menjadi backingannya, termasuk 9 jenderal yang sekarang menjadi backingan Roy Suryo dan Tifa, dan tentunya buaya-buaya lainnya ini bakal akan dicukur habis ya guys. Karena kali ini kita harus benar-benar ya mencermati bagaimana Roy dan Tifa kali ini. Si Roy tentunya sudah mengajukan prapit hari ini. Keputusan prapit yang keempatnya jelas-jelas ditolak, dan kali ini Roy sudah kecewa. Dan kemudian si Tifa juga kocar-kacir karena besok harus menjalani sidang pokok perkara tanggal 27 Agustus 2026, dan ini sangat luar biasa nanti. Dan tentunya kali ini momen-momen Roy Suryo dan Tifa kocar-kacir karena ingin menyelamatkan diri dari pembuktian di pengadilan. Kita tonton statement video berikut ini guys. Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi, karena sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. 2 orang ini lari terbirit-birit. Lari terbirit ya guys, kocar-kacir ya guys ya. Berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Kalau memang mereka menginginkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum, maka seharusnya mereka tidak melakukan eksepsi, melainkan memperlancar sidang dengan menghadirkan Pak Jokowi sebagai saksi pelapor yang tentunya akan menunjukkan dengan seterang-terangnya ijazah beliau. Tentunya jika mereka menginginkan kebenaran tegak di atas bumi ini, sebagaimana koar-koar mereka selama ini yang mengatakan bahwa mereka adalah pejuang penegak kebenaran. Betul. Tentunya mereka tidak akan pingsan ketika ditangkap oleh polisi. Tentunya 2 orang ini akan menjalani sidang dengan gagah berani, kemudian dengan kepercayaan tinggi seperti yang mereka perlihatkan selama betul ini, sekali ya. menghadapi persidangan demi persidangan sambil mengatakan kepada masyarakat luas bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Faktanya mereka lari dari persidangan. Betul, jadi faktanya mereka, gerombolan Roy Panji CS ini, Tifa, lari dari persidangan. Bahkan sekarang dia menunda-nunda, bahkan sampai mangkir kemarin ya guys. Dan kali ini tentunya kita tahu bahwa ternyata ada apa sebenarnya, kenapa dia sekarang ini kocar-kacir, dan bahkan dia kesannya menghindar karena Roy dilindungi oleh nama-nama besar di belakang mereka. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Jokowi ingin sidang segera, Roy lindungi nama besar. Kenapa ya mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara? Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar siapa nama besar di belakang mereka. Gitu ya guys. Inilah yang saya pikir paling masuk akal. Iya, paling masuk akal ya. Di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Kenapa? Karena dalam hal ini nama besar tersebut jelas ya, jelas akan hancur reputasi politiknya apabila ketahuan sebagai dalang dari isu dugaan yang nggak kelar-kelar ini. Bukan cuma nggak kelar-kelar, isu ini juga nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Iya, nggak ada manfaatnya guys. Nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Isu ini jelas mempolarisasi anak-anak bangsa. Kalau maju ke sidang pokok perkara, habis itu aktor intelektual. Pasti ketahuan.
pasti kebongkar. Iya betul, pasti Dan ketahuan. keselamatan Mas Roy Suryo di sini bisa jadi terancam. Kenapa saya yakin ada nama besar di balik isu konyol ini? Pertama, ya Pak Jokowi sendiri yang bilang. Iya betul. Ya, saya kutip dari kantor berita Detikcom, Pak Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa ada orang besar dengan agenda politik tertentu yang membackingi isu ini. Beliau bilang, kan sudah saya sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar, ya agenda politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup, ya itu saja. Membackup Kata Pak Roy Suryo Jokowi dan Tiva pada ya guys ya. tahun 2025 lalu. Alasan kedua, karena memang kasus ini sudah berlangsung sangat Lama sekali ya guys ya, betul. Dan nampak sekali sebelum proses hukum masuk ke tahap pengadilan, muncul tuh orkestrasi opini yang masif, terstruktur, tapi ngawur secara substansi. Saya pikir bukan kebetulan lah, mulai dari ex-wapres, ya, pengamat, akademisi, hingga buzzer dan clipper di media sosial serentak mendadak ngawur, ya. Logika mereka kacau dengan mengatakan bahwa kalau ijazahnya asli, ya tunjukkan saja, katanya. Seolah mereka lupa bahwa ijazah adalah dokumen pribadi, seolah mereka lupa bahwa logika dasar, ya, bahwa dia yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Iya betul. Ya, bukan si korban yang dituduh yang harus membuktikan. Dan kenapa bisa serentak ini? Dan kenapa bisa selama ini? Nggak mungkin, nggak ada orkestrasi. Dan nggak mungkin orkestrasi ini bisa sepanjang ini kalau tidak ada yang menyuntikin bensin ke dalam tangki. Betul sekali ya guys. Jadi memang ada yang menyuntikin bensin ke dalam tangki. Makanya sangat lama dan sungguh lama sekali. Makanya Roy Panji ini dan Tiva ini menghindari, dia tidak mau terungkap orang besar di belakangnya. Ternyata backingan Roy Suryo ini termasuk backingan ya guys ya. Orang besar mungkin bisa jadi bohirnya atau yang mendanai, tapi kali ini juga ada yang backing, ada 9 jenderal siap backing Roy Suryo dari jerat hukum atas kasus ijazah Pak Jokowi ini, berdalih kriminalisasi. Siapa lagi bukan si narko ini yang utamanya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Kita perlu membackup saudara kita yang namanya Roy Suryo. Karena menurut kami Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum, Oleh aparat hukum. Dalam hal ini Polda Metro. Kenapa saya katakan begitu? Roy CS itu ada 3 orang tambah 5 orang bilang. Klaster 1 5 orang, klaster 2 ada 3 orang. Ada juga yang sudah membelot, ada udah membelot atau berkhianat, udah nggak sah di kota adik. Kami berkesimpulan Roy menggugat ijazah palsunya Jokowi. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu si Roy CS ini dikriminalisasi, dituduh mencemarkan nama baik. Jadi tersangka. Ini guys, di sini narko ini memang apa ya, mantan Kopassus yang pernah jadi ada kasus terhadap dia penyeludupan senjata dulu ya guys ya. Dan kali ini dia justru malah membackup Roy Panji, seolah dia kuat. Siapakah si narko ini ya guys ya? Nggak ada gunanya. Tentunya memang si narko ini adalah menggugat sih terhadap Pak Joko Widodo atau menggugat kepada Polda Metro Jaya 9 jenderal dalam kasus fitnah Pak Joko Widodo. Tapi yang jelas Pak Joko Widodo tidak takut dan tidak bergeming ya guys. Dan kali ini juga kita tahu ada orang besar yang menjamin Roy Suryo supaya kebal hukum. Siapakah dia? Kita tonton statement dari Lee Cumanan. Pak Kapolri, ini saya minta ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Karena kenapa? Yang pertama yang selalu saya lihat tiap hari mengulangi perbuatannya. Iya, betul. Udah jelas lah itu. Biasanya kita melapor di Polres atau Polsek aja, kalau tersangka itu melakukan pengulangan perbuatan, itu langsung dilakukan penahanan. Betul. Tapi kalau ini saya lihat sampai tiap hari podcast lagi, siaran TV lagi, di mana-mana ngomong lagi, ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi enggak juga ditahan. Ini apa sih maunya polisi ini? Ya, Pak Kapolri, saya minta Pak Kapolri turun tangan. Ya, jangan di atas saja Pak Kapolri. Ya, tidak pernah di bawah. Lihatlah pejabatmu ini apa yang dikerjakan. Ini berkas sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Kalau nggak naik semuanya, saya kejar kalian para polisi ya. Ya, saya kejar kalian. Saya laporkan kalian ke Bid Propam.
Gitu ya guys. Jadi memang harus ditangkap lagi ya guys, karena kemarin sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, dia ditangguhkan oleh kejaksaan, dan kali ini dia justru bukan tanpa sadar tapi justru mengulangi kesalahan yang sama, dan ini yang bikin kadang-kadang geram sebagai kita sebagai netizen ya guys, bahkan sebagai tim kuasa hukum Pak Jokowi juga geram karena kita tahu bahwa orang-orang tersebut ya termasuk Roy Suryo dan Tifa ini menginginkan agar Pak Jokowi hancur gitu ya guys, termasuk ya bohir-bohirnya atau yang backupnya itu. Siapa lagi kalau bukan ya kita tahu ada 9 jenderal, kemudian ada dari partai tertentu yang membohiri atau membackingi Roy Panci, dan itu sudah jelas semua, kita sebagai Indonesia sudah tahu semua ya guys ya, sudah saya bahas sebelumnya. Dan kita tonton bagaimana ada rapat-rapat tertentu di sini kelihatan sekali antara Roy Suryo dan para backingannya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Saat ini luar biasa. Ini bukan hanya daging semua, tapi daging plus tulang-tulangnya. Nomor 2 dari kiri, tidak asing lagi, Prof. Denny Indrayana. Ada Denny Indrayana, ini sama ini. Sekarang udah mulai bergabung dengan Panci ya guys. Beliau akan bertanggung jawab terhadap undang-undang yang sekarang menjerat saya. Saya juga. Ya, kelihatan sekali ya guys ya. Sudah bisa ditebak, Denny Indrayana yang selama ini manuver menyerang Wapres Gibran itu ada muaranya. Ya ini kelompok-kelompok ini sama ya, Denny Indrayana bareng Roy Panci, jauh-jauh sama dari ya. Roy Suryo. Mereka ini satu visi satu misi, tujuannya ingin menghancurkan keluarganya Pak Jokowi. Betul, satu visi satu misi ya. Agar di pemilu nanti 2029 Pak Jokowi di mata masyarakat itu semakin jatuh dan akan dijatuhkan terus. Ini kan sudah ada buktinya kan? Sudah kelihatan sekali ya guys ya. Kenapa Denny Indrayana teriak-teriak menyuarakan ijazahnya Pak Gibran? Ya ini kelompok ini. Padahal anaknya Denny Indrayana sendiri juga sekolah di sana, sama persis. Berarti anaknya Denny Indrayana itu juga sama dengan Pak Gibran. Iya betul. Mulai dari lulus SMP langsung sekolah di Singapura. Sudah terungkap kan motif semua ini, ternyata satu kolam dengan Roy Suryo, satu misi. Waras. Ya, Denny Indrayana dan Roy Suryo sekarang sudah bergabung satu kolam dan satu misi untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kali ini apalagi ini statement dari Rafli Harun ya guys, dimana dia berstatement kenapa si Roy Panci ini selalu kalah dalam prapitnya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Pra-peradilan ditolak. Apa alasan hakim? Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Nggak terima nih pengacaranya guys. Tetapi lagi-lagi mempermasalahkan dua hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya rentang waktu pengajuannya itu 7 November ketika Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka, juga Dr. Tifa, sampai kemudian berkas dinyatakan P21. Jelas sekali, tidak diterima ya guys, karena prapitnya tadi pengumuman tanggal 26 tadi ya guys, ini sudah ditolak semua ya guys. Dan kali ini memang mampus Roy Panci ya guys. Dan kali ini Pak Jokowi dipastikan hadir di persidangan, hanya netizen yang bisa memastikan ya, atau bagaimana bisa ya kira-kira Dr. Tifa ini nanti apakah bisa memenangkan sidang atau justru dia akan masuk ke jurang. Kita tonton statement video berikut ini guys. Takut menghindar. Nah, jangan pakai istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya, ditertibkan Pak dong. Jokowi siap hadir di persidangan. Memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya, Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan, kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Roy Suryo itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Karena fitnah ini terus bergulir dan harus dihentikan melalui kepastian hukum. Oke, berarti Anda melihat juga ya ada dampak secara hukum maupun secara sosial. Iya dong. Oke, apa dampak yang paling merugikan Pak Jokowi? Merugikan Pak Jokowi. Iya, merugikan Pak Jokowi kalau ini tidak segera dijawab melalui kepastian hukum putusan pengadilan. Betul sekali. Dr. Tifa juga ingin segera selesai kasus ini ya, Dok. Enggak juga. Enggak juga. Artinya gini, kalau lihat dari BAP yang 1,5 meter, ada 148 saksi,
Kan kami sudah siap melakukan penelitian terhadap itu semua dan kita perkirakan sidang akan berlangsung 3 tahun. Waduh. Yang saya kasihan justru kesehatan Pak Jokowi. Ngawur lagi Karena nih dia si Diva harus ini, datang 3 tahun berkali-kali sidang. sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang pelapor, kan gitu. Saya berkali-kali di dalam berbagai kesempatan saya bilang, saya kasihan sama kesehatan Pak Jokowi, kan gitu. Ya, saya ini dokter dan saya ngerti banget bagaimana kualitas kesehatan beliau. Waduh. Justru itu. Tapi dari Sok diri pintar saya nggak dia. ada. Pak Jokowi Nggak sudah nembak. siap. Sidang yang banyak misalnya meskipun kesehatan beliau mungkin dipertanyakan oleh pihak Dr. Tifa. Iya, kapan saja beliau ketika dipanggil memang dibutuhkan hadir di persidangan, beliau pasti hadir. Itu adalah sudah ini ya. Sudah menjadi komitmen tekad beliau. Tapi kan kalau kata Dokter Tifa tadi 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun Iya. itu setiap sidang bisa. Pak Jokowi, Bisa. Pak Jokowi hadir di persidangan, kan ada waktu-waktunya kan begitu. Nggak setiap acara dia hadir. Jadi si Tifa ini sudah merencanakan bakal sidang sampai 3 tahun ya persidangan. Gila memang ini ya. Ya parah ini memang si Tifa ini, apalagi si Roy Panci ini sama ya guys. Kita tonton statement video berikut ini ketika Roy Panci dan Tifa ini sudah keblinger, apalagi si Roy dan tim kuasa hukumnya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Abdul Ghafur kena mental oleh Pak Firman karena ingin profit seenak udel mereka. Coba kita simak. Dia bisa saja mengajukan itu, kan sudah jelas dalam semanya, sudah diatur. Ya, peradilan juga harus murah, mudah, cepat. Dia sudah disampaikan dalam putusan peradilan kedua, ini mengulur-ulur waktu. Emang pakai duit siapa? Masih duit pajak loh. Dan SEMA diperbolehkan. Sudah disampaikan dalam SEMA 3 kan? Silahkan jalan. Masalah pokok perkara juga jalan. Sudah jelas kan? Penjelasan Pak Firman sangat keras menampar Abdul Ghafur. Iya, Abdul Ghafur Terdiam pengacaranya Roy setelah Panci dan Tifa ya guys ya. Pak Firman menjelaskan duduk perkaranya dan aturannya bahwa surat edaran Mahkamah Agung benar-benar mengembalikan hukum sesuai dengan porsi dan aturan mainnya. Jadi Abdul Ghafur dan Roy Suryo tidak bisa seenak udelnya untuk mengajukan profit terus karena akan merugikan uang negara. Uang siapa lagi yang digunakan kalau bukan uang negara? Iya betul. Jadi bagaimana menurut Anda? Jadi profit yang dilakukan oleh Panci itu adalah uang negara ya guys. Jadi jangan seenak sendiri ngajukan profit terus dan tidak seenak udelnya dewe ini ya, si pengacaranya Roy Panci dan Tifa, termasuk Roy dan Tifa ini jangan seenak udelnya dewe ngajukan profit terus ya guys ya. Dan kali ini hindaran telak atau sindiran telak, bukan hindaran ya guys. Sindiran telak Bung Rifai kepada gerombolan penuduh ijazah palsu. Dan Bang Rifai, kalau tiap hari di TV semangat sekali ini si Roy ya, memfitnah, menghina, tapi kalau dibawa ke sidang lari semuanya, bahkan melempem. Kita tonton statement video berikut ini guys. Yang menjadi pertanyaan publiknya adalah kalau tiap hari di TV kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, seperti terjadi orkestrasi ya, begitu semangat berapi-api dengan segala narasi, tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Ini ada apa? Sebenarnya kalau mereka merasa konfident, mereka bisa membuktikan, ya masuk dong ke sidang, tunjukkan semua buktinya ya, dan betul-betul ditengahi oleh sebuah lembaga ya, karena kalau hanya debat kusir kan nggak ada selesainya. Biar hakim yang menengahi mana yang benar, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang betul-betul berbicara soal keadilan, yang betul-betul bicara value. Nah, di situ akan terbuka semua dan akan ada kepastian. Kali ini Roy Suryo hanya nyengir saja ya guys. Jadi betul Roy Suryo ini kalau di depan podcast, di depan TV dia jumawa, sombong, tegas, tapi ketika dipanggil untuk sidang pokok dia merah lari semuanya. Kemana dia ini? Ini pengecut. Kali ini juga selain Roy Panci ini juga ada pembenci lain ya, seperti ketua fraksi ya, sekretaris fraksi Partai Hanura ini ya, yang selalu menghina wakil pres Gibran. Siapa lagi bukan? Kita tonton statement video Bruni ya. Kok ada yang model kayak gini ya guys? Kok ada model begini? Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Untuk apa nih negara punya RI 2 begini? Mbak, saya juga heran kenapa ada sebuah parpol menjadikan seorang Lonte sebagai wakil sekretaris jenderal. Saya heran ini. Ya Lonte seperti kamu ini gak cocok menjadi wakil sekretaris jenderal sebuah parpol. Ya, jangan tersinggung dengan kata-kata saya, karena kamu kurang ajar. Mas Wapres itu dipilih oleh rakyat, menang secara sah. Jadi kalau kamu ingin menghina Mas Wapres, dipikir dulu ribuan kali. Karena imbasnya kamu akan kena caci maki oleh semua pendukung Mas Gibran. Dan jangan salahkan kalau kami bereaksi terhadap video kamu. Iya betul sekali, ini adalah seorang cewek yang menghina Mas Gibran, Wapres ya, RI 2 termasuknya guys. Tadi terlalu berani, padahal dia sekretaris
Partai Hanura ya guys, yang selama ini kita kenal. Dan kenapa kok sampai bencinya kepada Mas Gibran gitu ya guys ya. Kali ini mampus Roy Suryo, prabitnya ditolak lagi. Udah bayar pengacara dan ahli mahal tapi sia-sia. Dan nangis lagi nih Roy Panji ya guys. Kita tonton statement video Brunes. Yang dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan, terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa di bagian lain putusan nomor 108 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan pada halaman 105 paragraf keempat, halaman 106 paragraf kedua dan ketiga, hakim berpendapat menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Gitu ya, jadi kali ini Roy Suryo mampus karena prabitnya ditolak lagi dan keputusan hari ini tanggal 26 Agustus 2026 di mana pengacara dan ahli dibayar mahal tapi malah kalah gitu ya guys. Dan ini kali ini bakal mewek ya Roy Panji CS ya, karena prabitnya ditolak. Dan kali ini juga ya kita tahu bahwa Roy Panji kalah di pra-peradilan keempat. Roy Suryo sindir demo untuk besok ya guys. Jadi besok itu ada demo besar-besaran di mana ya tujuan demo adalah bukan untuk menurunkan Pak Prabowo Gibran, tapi justru bagus sekali ya guys, demonya besok itu adalah demo tentang perampasan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor gitu ya guys. Ya, bagus sekali. Dan mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa dan tidak ada yang nunggangi besok dulu. Dan kali ini Roy Panji juga ngikut komen ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Harusnya intelijen tuh tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement ya, apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan ya, siap gitu. Nah itu makar, itu jelas, itu jelas mau makam. Judi Ari pada kasus Budi Online. Waduh. Ya itu orangnya ya gitu, dan jelas di sampingnya ada siapa, dia senyum saja, itu senyum, tidak sama sekali tidak menolak statementnya. Jadi makanya hati-hati besok pagi ya, semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik, dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi seperti yang smart yang dilakukan oleh adik-adik UI ya, tidak turun besok pagi ya, karena menurut saya agak aneh juga ya, demo soal perampasan aset kok yang demo malah dari luar kota agak jauh ke sana. Ada apa dengan ini? Yang jelas ya, perampasan aset ini memang sudah dicanangkan dari sejak dulu Presiden Pak Jokowi ya guys, bahkan Pak Prabowo juga setuju, bahkan Mas Gibran juga setuju ya demo ini. Dan ini sangat bagus sekali agar perampasan aset segera disahkan. Dan tentunya kali ini ketok hakim tolak prabitnya Roy Suryo keempat. Roy Suryo biar cepat selesai kasus ini dan biar cepat masuk penjara. Kita tonton statement video berikut ini guys. Hakim Tunggal kembali tolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Salah satu alasannya adalah kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini status Roy Suryo adalah terdakwa, jadi tidak bisa dilakukan pra-peradilan lagi. Betul sekali. Ya memang dengan terbitnya SEMA nomor 3 tahun 2026 kemarin yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, mau tidak mau kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini harus lanjut ke dalam sidang pokok perkara. Betul sekali ya. Dan ini menurut saya bagus, karena kasus ini biar cepat selesai, biar ada kepastian hukum terhadap kasus ini, karena sudah sangat berlarut-larut dan cukup menguras energi bangsa ini. Betul sekali ya guys, jadi hakim tolak peradilan keempat Roy Suryo, bahkan dia akan mengajukan peradilan kelima, terserah ya. Yang jelas biar cepat selesai
biar langsung ke sidang pokok perkara sehingga cepat selesai kasus ini dan Roy Suryo cepat masuk penjara. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, dan mudah-mudahan besok ada acara demo yaitu tanggal 27 Agustus 2006. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, semoga Indonesia tetap jaya dan tentunya perampasan aset segera disahkan gitu ya. Dan semoga undang-undang perampasan aset segera disahkan dan Indonesia semakin baik. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati. Tetap semangat selalu bagi kalian semua yang selalu menonton yang itu dari saya. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.